Baik, Pak Ikhwan, kita lanjutkan ya. Masih semangat Pak Ikhwan? Ya, kalau semangat ya. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Al-Aqsa. Hakuna. Al-Aqsa. Hakuna. Al-Aqsa. Hakuna. Terima kasih. Insyaallah seperti tadi harapan dari Ahli Majelis ya, akan kalau ringkas sebenarnya ini Pak udah ringkas ini udah ringkas ya, udah ringkas sebenarnya karena kalau Pak Ikhwan punya buku yang judulnya At-Thariq ila Muslim yang itu misalnya Jabir itu udah tebal itu Pak. Ini udah ringkas sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, artinya memang kajian ini jangan mentok berhenti di pertemuan kali ini, harus berlanjut seperti harapan dari yang mewakili naib ya, Ahmad Taklim Niaba supaya berlanjut sampai ke biasa juga bersyukur berlanjut nanti di lingkungan keluarga gitu ya. Baik Pak Ikhwan sekalian, saya percepat ya. Jadi tadi kenapa kita harus berjamaah? Pertama karena ingin dapatkan ridho Allah. Yang kedua Allah mewajibkan supaya kita berjamaah, ini juga alasan yang mutlak ya. Jadi kenapa kita harus berjamaah? Karena itu perintah Allah ya. Perintah Allah ini Quran sudah tahu kan? Al-Imran ayat 103. Jadi ini yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah seraya berjamaah. Itu dalilnya. Nah, kalimat jami'an pada ayat ini artinya berjamaah atau bersatu padu bersama-sama karena ini alasan-alasannya ya Pak. Sesuai dengan makna yang telah diberikan oleh para ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Mas'ud lagi ya Pak ini. Bin Mas'ud berarti Abdullah sahabat Nabi tadi termasuk golongan Ashabul Awwalun menyebutkan bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah al-jamaah tadi ya. Jadi ini dimaksud dengan apa namanya? Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu adalah al-jamaah. Kemudian yang kedua adanya qarina lafziyah yaitu kalimat wala tafarraqu. Jadi karena ada kalimat larangan jangan berpecah belah, berarti makna paham baliknya al-jamaah itu berarti bersatu. Kalimat jami'an jadi Masih menyebutnya yang dimaksud adalah Allah memerintahkan mereka dengan berjamaah dan marah untuk berfirqah. Kemudian Al-Zajjaj yang berkata, kalimat jami'an adalah dibaca nasab sebagai hal. Ini tafsir Jadul Masir ya. Maka artinya secara berjamaah dalam berpegang teguh kepada tali Allah SWT. Paham nggak Pak maksudnya Pak? Kalimat jami'an dari kalimat jami'an tadi surat Ali Imran ayat 103. Tadi kan kali tadi bilang Pak, wa'tasimu wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kalimat jami'an ini Pak, jami'an tadi disebutkan sebagai hal. Apa tadi? Hal yang dibaca nasab. Nasab itu fathah ini Pak, jami'an ini ya. Karena ini isim mufrad, mana tunggal maka nasabnya dengan fathah, jami'an. Nah, kalimat ini kenapa disebut sebagai hal? Perlu ditanya karena ini adanya setelah kalimat itu sempurna. Sempurna ini jumlah fi'liyah Pak. Ini ada fi'il amr pertama, fi'ilnya fi'il amr ya. Fi'il amr. Fi'il amri ya, fi'il amri. Kemudian ada kalau fi'il amr Pak, itu subjek pasti include. Subjeknya pasti tersembunyi di situ. Apa subjek? Siapa subjeknya Pak?
antum, ya sudah antum, sifatnya antum. Jadi artinya apa? Dan berpegang teguh kamu semua. Jadi antum di sini. Ya, jadi antum itu dia sudah include di sini, ya. Karena dia jamak, iktasim, iktasoma, iktasimu. Nah, ini sudah ada kata kerja, ada predikat, sudah ada subjek, yaitu antum. Kalau dalam bahasa nahwunya ada fi'il, ada apa? Fa'il. Sekarang ada maf'ulnya. Sebagai objek penderitanya adalah bihablillah, bihablillah. Bi huruf jar, Pak. Jadi nah, kemudian di bahasa kasroh karena dia ada di bihablillah, ya. Jadi inilah yang jumlah jarnya majrur sama bentuk-bentuk fi'il. Panjangan tak itu dikirim ya. Saya jangan baca sendiri. Ya. Jumlah jar majrur untuk fi'il mahal nasab menjadi maf'ul, ini maf'ul. Maf'ul jumlah namanya, maf'ul. Dan sempurna. Kenapa? Karena sudah ada predikat, subjek, objek. Sempurna sudah. Berpegang teguh kamu semua, ya, dengan kali Allah, yaitu Al-Qur'an. Sudah selesai, Pak, sudah selesai. Nah, kemudian ini ada jami'an. Inilah yang kemudian mungkin ada sedikit beda penafsiran terjemahan, ya. Makanya di Quran yang terjemahan kita suka artinya apa? Dan berpegang teguh kamu semua, dan berpegang teguhlah dengan ya Allah semuanya, ya, semuanya. Ini didadarkan semuanya ada di sini, jantung, ya, semuanya jantung, ya, bukan di sini. Ini hal, itu keadaan berpegang teguh dengan tali Allah Al-Quran itu dengan berjamaah, dengan bersatu. Ini mana hal tadi. Di keadaan kita berpegang teguh dengan tali Allah Al-Quran ini dengan bersatu. Wala tafaruqu, ditambah dengan kalimat ini. Ya, ada kalimat jangan berpecah belah. Karena ada kalimat jangan berpecah belah, jadi maknanya bersatu. Ini. Jadi kalimat lafziyah tadi namanya, ya. Itu yang kemudian ayat ini didalil bahwa kita diperintahkan untuk mengamalkan Islam itu dengan berjamaah. Jadi apa ini? Jadi bukan berjamaah, ya, bukan berjamaah dalam hal-hal yang lain, ya, bukan hal-hal yang lain. Walaupun juga dibenarkan berjamaah dalam berdagang boleh, berjamaah dalam bertani juga boleh, bahkan tadi ada istilah berjamaah dalam korupsi juga ada, walaupun tidak boleh, Pak. Nah, ada juga kan, seperti itu. Nah, tapi di mana jaminan ini adalah bersatu dalam mengamalkan Al-Quran. Karena mana pihak itu adalah Al-Quran atau Al-Islam, seperti itu. Ini ya, disikat saja. Nanti kalau belum jelas ditanyakan. Lanjut. Mana tadi, Pak? Yang keempat, kalimat jami'an dalam Al-Quran harus diartikan berjamaah, artinya bersama-sama atau bersatu, Pak. Di antaranya dalam surat Al-Imran 3, An-Nisa ayat 71 dan An-Nur ayat 61, Al-Hasyr ayat 14. Jadi ada dua pilihan. Jadi tergantung dengan apa? Siapul kalamnya, tergantung susunan kalimatnya. Kalau menuntut arti semuanya. Kalau menuntut arti bersatu harus bersatu. Jadi nggak boleh dipelintir-pelintir, ya. Nah, tapi tadi harus sesuai dengan kaidah ilmu nahwu tadi, ya. Jadi nggak sembarangan. Nah, kemudian terkait dengan makna jami'an adalah berjamaah atau bersatu, ini adalah hadis Nabi, ya, hadis Nabi. Ini hadisnya. Perhatikan Pak Ikhwan. Rasulullah SAW bersabda, "Ana amarukum bi khamsin." Aku perintahkan pada kamu dengan 5 perkara. Allahu amaroni bihina, yang Allah perintahkan untukku Nabi dengan 5 perkara itu juga. Pertama, bil jama'. Poin pertama, ini perintah Allah kepada Nabi. Perintah Nabi kepada siapa? Ini perintah Allah kepada Nabi, dan perintah Nabi pada siapa? Umatnya, pada kita. Diperintahkan bil jamaah, perintah Nabi bil jamaah. Wasam'i, dan diperintahkan untuk sam'i, mendengar seperti sekarang ini, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Nabi dibacakan, juga mendengar arahan-arahan Umar, fatwa-fatwa Imamul Muslimin. Sudah mendengar, tidak cukup dengan saja. Yang ketiga, waqa'ah, dan harus taat dengan apa yang telah didengar. Ini prinsip hidup dalam al-jamaah, ketaatan dalam semua sektornya, ya. Masalah maliyah, masalah ukhuwah, masalah dakwah, dan semuanya harus ada
taat. Karena nggak ada artinya kita mengangkat seorang pemimpin, tapi kalau pimpinan nggak berhaknya untuk ditaati. Karena jatuhnya taat buat kita adalah wajib taat. Kemudian yang keempat wal hijrah, dan perintah itu hijrah. Hijrah dalam artian hijrah tempat atau hijrah makan, khususnya dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi kata Nabi. La hijrata pada fathi. Nggak ada hijrah lagi setelah Fathul Makkah. Yang ada adalah niat dan jihad. Niatnya untuk apa? Keluar di Mekah untuk berobat, untuk belajar silakan, atau untuk jihad karena memang ada musuh yang menyerang, itu diperbolehkan keluar dari Mekah. Nah, selain itu tidak ada hijrah. Nah, kalau hijrah di tempat-tempat yang lain di mana muslimin tinggal di suatu tempat yang tidak kondusif untuk melaksanakan syariat, maka harus hijrah. Itu sifatnya ahyanan, kadang-kadang sesekali. Tapi hijrah amal itu setiap hari. Ya, di amal yang tidak baik ke yang baik, salah ke yang benar, yang bid'ah ke yang sunnah, yang khurafat ke syariah, yang baik ke yang lebih baik lagi. Itu hijrah setiap saat, hijrah amal namanya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wal jihad fi ilafi sabil jihad fi sabilillah, termasuk jihad alat taklim tinggi buat jihad, Pak. Kemudian kita membantu saudara kita di Gaza sana dengan apa yang kita mampu juga jihad. Fa innahu man kharaja minal jamaah, maka sungguh siapkan keluar dari al jamaah. Keluar, Pak. Ya, keluar. Enggak disebutkan murtad ya, Pak, tapi keluar. Tidak syibri sekedar sejengkal. Pas sejengkal seberapa, Pak? Segini ya, Pak. Segini. Di jengkal nih, ya, jengkal nih. Bentangan antara jari kelingking dan jempol, jengkal. Enggak usah panjang-panjang, enggak usah jauh-jauh, sejengkal saja. Faqad khala alim qatal Islam min unuqihi. Sungguh dia telah lepas ikatan Islam dari tengkuknya. Ila sampai ayat dia kembali dia taat. Jadi memang hadis ini berarti semacam sudah apa? Nabi seperti sudah tahu bahkan bakal ada orang yang keluar dari jamaah. Dan ternyata memang ada. Ternyata memang ada. Nah, kalau sudah kado keluar, jangan teruskan keluar. Kembali dia hilang. Kembali pada al-jamaah tadi. Terus kembali. Karena kalau nggak kembali, ikatan Islam terlepas dari tengkuk. Sama dengan tidak beragama Islam. Ini nggak main-main. Jadi memang jamaah itu wajib tadi ya. Manda'a bidakwal jahiliyah, siapa yang menyuruh seruan jahiliyah, mengajak ya dengan ajakan-ajakan materi-materi jahiliyah ya, materi ajakan atau cara-cara jahiliyah ya. Fahuwa min jusai jahannam, maka dia akan berkumpul neraka jahannam. Jadi kalau melihat dari sini Pak, berarti ada dai-dai para duat yang memang menyeru pada pintu-pintu neraka jahannam. Lalu kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, wa in shoma wa sholat. Ini Pak, ini sangat mendasar banget. Sekalipun dia puasa, dia juga sholat. Ya, puasa, sholat. Ya, puasa rajin, bahkan plus dengan sunnah kemisnya atau sunnah-sunnah yang lain. Sholat rajin, bahkan plus dengan sholat nafilahnya atau sholat sunnahnya. Tapi kalau dia sholatnya, puasanya tidak dalam al-jamaah, di luar al-jamaah, keluar dari al-jamaah, dia tidak terpimpin oleh seorang imam karena tidak pernah berbaiat pada imam, maka kata Nabi, wa in soma wa sholat, sekalipun dia puasa, dia sholat, sekalipun sholat, dia puasa, bahkan wazama bahwa dia meyakini ada muslim, ya, mengaku muslim. Nah, tetap fakul muslimin, ya, jadi tetap dipanggil sebagai muslim, ya, bukan dipanggil kafir, bukan dipanggil fasik, bukan dipanggil dipanggil muslim. Bima samahumul muslimin, sebabkan apa yang Allah telah berikan nama pada mereka muslimin, disebutnya muslimin. Al-mu'minin ibadallah, hamba Allah azza wa jalla, yang maha agung lagi maha mulia. Jadi para ikhwan sekalian, masuk
yang membuat kita menjadi semakin yakin ya dengan hadis ini bahwa berjamaah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik Al-Qur'an maupun hadis ya, Quran maupun hadis. Nah, bagaimana biar kita termasuk sebagai orang yang berjamaah? Berarti kita harus melakukan apa? Mubai'ah. Inilah tadi bedanya antara kita dalam organisasi, dalam firqah dengan dalam al-jamaah. Kalau kita di organisasi cukup kita daftar, kemudian dapat kartu anggota, itu kan Pak? Tapi dalam jamaah bukan daftar, tapi kita bermubai'ah, nyatakan jadi setia mengangkat seorang imam sejak untuk mentaati. Nah, itu syariat yang kita belum bahas ya sampainya. Tapi kan al-jamaah ya disebut berjamaah kalau kita memang ada pimpinan dan kita tidak akan dikatakan sebagai makmumnya kalau kita tidak pernah membaiat. Kita tidak dianggap sebagai makmumnya kalau tidak membaiatnya. Dan imam itulah yang nanti akan mempertanggungjawabkan ya amal-amal kita. Karena nanti di akhiratnya imam itu dibelenggu sebelum semua makmumnya dihisab. Nah, jadi para imam sekalian, setelah kita berjamaah itulah kita akan merasakan nikmatnya manakala kita memberikan haknya kepada imam untuk ditaati. Baru akan terasa nih nikmatnya. Tapi kalau ketaatan tidak kita berikan, ya hampa walaupun sudah dalam al-jamaah. Jadi nggak cukup Pak, kita yang penting sudah baiat dalam jamaah tapi tidak ketaatan. Taklim biasa nggak pernah datang. Boro-boro kemundiran. Ada yang datang tak biasa, kemundiran, tapi amal-amal infak nggak pernah tunaikan, berarti tidak ada ketaatan. Padahal ketaatan itu mutlak prinsip itu dalam al-jamaah itu ya taat Tuhan apa rumah ya. Jadi setelah kita baiat, imam berhak untuk ditaati oleh setiap kita yang membaiatnya. Nah, kalau kita tadi menjauhi ketaatan walaupun perkara taklim doang, ini yang barangkali pernah saya sampaikan waktu di kampung ini. Jadi mungkin dengan kita nggak taklim, nggak aktif taklim itu dikatakan kidah siprit, keluar sejengkal, itu nggak main-main. Atau dengan kita nggak infak, mungkin dikatakan kidah siprit, keluar sejengkal. Kalau sejengkal itu faktor kholat, lepas ikatan Islam diuruki. Jadi nggak usah menunggu 2-3 jengkal ya. Karena tadi taat itu adalah wajib dan hak pemimpin untuk ditaati gitu ya. Masih itu dulu ya. Baik para imam sekalian, waktunya sudah habis diberikan untuk materi, tinggal sekarang apa? Tanya jawab. Silakan, ayo diatur bersama majelis. Para iman sekalian yang mau bertanya bisa langsung bertanya dan langsung dijawab oleh Ustaz Jepang. Atau muslimat kalau mau ditulis boleh. Silakan. Silakan. Nggak ada. Silakan langsung. Kalau nggak ada, alhamdulillah banget ini. Saya senang, jadi saya nggak ada beban. Oh iya kan? Oh itu kan yang diharapkan. Ada. Oh ya, ada. Silakan. Ya kan, yang mau saya tanyakan surat Tarum K1 K2 itu yang memecah belah agamanya berbagai termasuk dosa musyrik. Nah berarti ada korban, ada korban. Dan sedangkan musyrik ini kan sangat berbahaya karena bisa jadi zong nama kita. Nah, bahkan ada hadis yang mengatakan Rasulullah besok umatku itu banyak yang seperti fata morgana. Oke saja, jangan salah. Setelah mendengarkan seperti fata morgana, seolah-olah akan mendapatkan air karena di depan ada air, ternyata tidak mendapatkan. Seperti itu besok di akhirat hanya dengan zoom. Nah, yang saya tanyakan tentang termasuk
kurban ini tadi, ya kan? Berarti ada yang memecah belah, ada korbannya yang mau dipecah belah, yang mau tidak bersujud jamaah ini apakah termasuk kena dosanya juga seperti yang memecah belah? Ya betul ya, jadi memang akibat musyrik itu akan zong ya. Quran surat Az-Zumar ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lain asrofta, lain batonna, amaluka wa takunanna minal mumtarin. Jika kalian musyrik maka akan sia-sia amal kalian, maka dianggap seorang yang bagus. Jadi benar-benar amal sebaik apapun, sebanyak apapun, ya kalau dia musyrik akan sia-sia. Termasuk orang musyrik tadi yang minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kulisdim bima ladihim farihun. Ya tadi sudah tahu ya. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik itu orang yang mencah belah agama menjadi beberapa golongan yang tiap-tiap golongan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Jadi tadi pertanyaannya apakah termasuk kalau yang mencah belah, jelas ya Pak? Kalau termasuk, bagaimana kalau dicah belah? Nah mestinya kita jangan mau menjadi korbannya, jangan mau menjadi korbannya. Ayat ini pernah saya sampaikan di dalam kuliah subuh di tempat saya sana. Itu besoknya saya disuruh lagi tuh Pak, disuruh lagi tuh. Kan disitu ada anggota partai, PKS dan sebagainya gitu ya. Nggak disuruh lagi. Nggak udah lagi, dicoret, disuruh lagi. Yang penting udah sampai ya Pak, udah sampai. Jadi mesti kita jangan mau jadi korbannya. Karena kalau sudah masuk ke dalam hizbin, di Quran itu kan cuma ada hizbin ya Pak, cuma ada dua hizb, Hizbullah, itu syaitan. Ya. Kalau dia berkumpul bersatu, Hizbullah itu secara bahasa ini partai, golongan, kelompok ya Pak. Kalau Hizbullah jadi kelompok atau golongan Allah. Kalau itu syaitan berarti apa? Kelompok syaitan. Nah kalau berkumpulnya bukan karena Allah, bukan karena Allah, bukan karena untuk mencari Allah, tapi untuk mencari itu bukan jabatan, itu apa? Bukan karena Allah, karena ada pamrih-pamrihnya di situ. Ya, ada pamrih-pamrihnya. Nah, Allah katakan musyrik, kenapa? Karena mereka apa? Bangga dengan apa yang ada pada mereka, bangga dengan macam-macam, bangga dengan jumlahnya, jumlah penduduknya yang banyak, bangga dengan atributnya, bangga dengan lambangnya, bangga dengan gemuknya apa Pak? Gemuknya berdahara. Oh iya, bangga dengan pimpinan, itulah musyrik. Karena sudah membanggakan apa yang ada. Jadi kita jangan mau jadi kalau jadi korbannya berarti sama. Oh iya kan? Kalau kita mau jadi korban dengan sadar-sadar, mestinya kita harus segera insaf, keluar ya dari situ. Keluar dari apa apapun ya bentuknya, ormas dan sebagainya, karena itu adalah sarana Allah. Wala takunu minal musyrikin minal farraqu dina wa kanu syi'an kulisdim di maladim. Jangan kamu menjadi orang musyrik yang pecah belah agama di beberapa golongan. Termasuk jangan sampai jadi apa korbannya. Ya. Lagi silakan Pak. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. Silakan. Siapa namanya Mas? Bang A. Pendi. Pendi berarti ya. Tadi kalau nggak salah Ustaz, kalau saya benar ada imam yang berbeda pendapat bahwasanya mancing itu haram. Dan juga telah mengajarkan Ustaz di biasa ta'lim, di biasa berjalan bahwasanya mancing itu perbuatan lagau atau perbuatan yang sia-sia. Pertanyaan saya, ditinjau dari segi apa mancing itu haram atau mancing haram? Mancing. Karena saya sama anak saya ini sayang karena anak saya hobi mancing Ustaz.
Ya, kalau mancingin di empang orang, gitu ya, nggak izin bisa haram, gitu kan? Atau tadi mancing jelas apa? Jelas tempatnya dari ikannya, hanya untuk apa Pak? Untuk buang waktu, biasanya nunggu apa waktu buka, ngabuburit, jelas itu Pak, kolong dari ikannya. Gimana? Ya itu namanya sia-sia waktu itu situ, bukan mancing ya, sia-sia waktu nyanyi apa? Jelas nggak ada ikannya nggak mau dipancing, gitu kan? Nggak ada ikannya jelas tahu masih ada ikannya, mancing termasuk profesi jatuhnya, gitu kan? Suatu profesi. Yang dibahas itu saat mungkin di kolam pancing yang bayar itu. Oh itu beda lagi tuh. Kalau yang bayar dalam artian untuk dilombakan ada nilai judinya, itu beda lagi tuh. Itu tadi kan ada tuh ya. Mancing memang dilombakan, apa yang itu namanya? Itu yang haramnya apa toh? Judinya. Judinya tuh Bang, macam-macam hadiahnya, ada hadiah motor, ada yang mobil, hadiah apa lagi? Hadiah perempuan juga ada. Dengar. Itu jadi bukan kalau mancing seperti itu ya. Nah, kalau mancing emang kita mancing untuk apalagi mancing di laut ya Pak, emang untuk penghidupan namanya nelayan. Ya, bagus itu kan. Mancing di laut, nelayan kan ya mancing yang jalan kan. Ada nafkah namanya. Jadi mancing tadi yang sia-sia, ya sia-sia karena jelas apa namanya got Pak, got. Kalau di Jakarta got ada apanya sih? Got yang hitam itu ya dipancingin, namanya apa buang-buang lago jatuhnya lago. Nah lago itu termasuk orang yang tidak beruntung. Tadi Quran soal binaan 1, 2, dan 3, gitu kan? Seperti itu. Apa lagi Bang? Ada? Ibu-ibu? Ada itu. Ada silakan. Siapa yang nanya? Ini saya, ini nggak usah dari sini, di rumah aja Pak. Jangan di sini kan. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, untuk Ikhwan Ahwat yang udah di jamaah, tetapi untuk Ikhwannya itu di luar jamaah dengan tujuan yaitu sama-sama untuk Muslim gitu. Itu untuk yang pertama. Itu diperbolehkan apa tidak? Itu kita udah di jamaah. Terus untuk yang kedua, dengan tidak menghadirin taklim, karena lebih baik taklim di YouTube gitu. Melihat YouTube itu lebih masuk daripada taklim. Biasanya kalau umahat itu ya, kalau taklim seperti silaturahmi, banyak ngobrol gitu. Jadi kalau lebih baik mah di YouTube aja lah, lebih masuk gitu. Itu gimana Ustaz? Kita aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama soal infak ya, infak di luar ya. Padahal ya, kita umaro amir mengarahkan kita untuk berinfak. Jadi tinggal ditempuh tertibnya sebenarnya prosesnya. Izin boleh nggak sama amirnya kita infak di luar? Boleh nggak kita nggak taklim? Coba tempuh tertibnya. Kalau itu dia main sendiri tanpa tertib namanya apa? Mengolah amanat. Mengolah amanat kan sering infak ke dalam kok keluar. Namanya mengolah amanat. Berarti kalau tidak taat. Termasuk taklim. Kan sudah taklim biasa. Biasa. Kalau kemudian kok malah di YouTube. Izin sama amir boleh nggak taklim seperti itu? Tuh. Kalau amir membolehkan, kebangetan tuh amir itu Pak. Udah usah tanya rumah aja gitu ya. Tadi infak bersama kan udah usah infak ke dalam pokoknya infak goreng apa-apa. Itu amirnya perlu di saya tabir lagi ke amirnya ya. Seperti itu. Sementara kita lagi memang ada penggalangan dana apalagi untuk masjid ini dan dana sebanyak-banyaknya yang sangat banyak lah ya. Kok sampai infak malah keluar. Ini termasuk kalau disebut indisiplinir. Karena dalam jamaah itu taat itu tertib itu memang ibadah, nggak boleh kita berjalan sendiri, itu namanya berjalan sendiri Pak, berjalan sendiri, infak semuanya sendiri, taklim semuanya berjalan, nggak boleh. Kita terpimpin berjalan sendiri, itu termasuknya Pak. Misalnya ini ada kumpulan ayam atau entok Pak dengan anak-anak yang kecil.
naik kecil. Mestinya kan yang ikut induknya kan, induk kemana induknya pergi dia ikut. Si satu nih Pak, jalan sendiri kemana pun jadi pasok sama yang lain. Loh iya kan? Karena nggak ada yang belain. Coba kalau dia mau ikut induknya, kalau dia yang menyerah kan dibelain. Seperti itu. Namanya indisiplinir, nggak dibenarkan. Ya. Jadi coba aja tertib-tertibnya, bilang ke amirnya, boleh nggak saya infak keluar, gitu ya. Kemudian mau tarik, boleh nggak amirnya nanti sama mau tarik di aja, gitu ya. Ngomong aja sama amirnya Bu, suruh ngomong. Ngomong sama amirnya gitu ya. Suruh ngomong aja amirnya. Suruh ngomong aja amirnya. Kalau boleh, jadi setelah dalam jalan kita tertib. Tertib itu apa? Ibadah. Jadi nggak boleh ini nggak boleh mengolah amanah. Jadi itu berbahaya. Kasus mengolah amanah Pak, Bu, nggak main-main. Pernah terjadi pada perang Uhud. Coba kalah gara-gara amanah itu diolah sama sekelompok kecil yang ada di puncak Uhud kan. Udah kabur ini musuh. Kalau di bawah banyak apa? Harta ini ditinggalkan oleh musuh. Nabi udah wanti-wanti jangan turun sebagai komando dari Nabi. Sekalipun ada apapun jangan turun. Dia turun tanpa minta izin dulu ke Nabi. Gak ada tertibnya, turun di sisi namanya Pak. Itu jadi kan kalah. Jadi nggak boleh. Itu namanya Pak disipliner. Itu mengolah amanat ya dari dijelaskan. Nah itu bahayanya Pak. Kalau sakit perut nanti bisa tadi kecaplok ke rekam serigala. Iya, nyatanya betul Pak. Lagi Pak, itu Bu ya. Ada lagi Pak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkaitan dengan agama ini, apa manfaat yang akan kita dapatkan dengan nuzul jamaah mungkin dalam dunia pada terlebih nanti di akhirat? Ya, apa manfaat yang jelas ya Nabi bersabda al jama'atu wal furqatu azab. Jama'atu rahmat dan bersabda Tuhan azab. Apa arti rahmat Pak? Rahmat artinya apa? Kasih sayang, apa lagi? Lateralnya yang namanya itu kebaikan. Rahmat artinya kebaikan. Jadi banyak hal kebaikan yang bakal kita dapat setelah kita berjamaah. Kebaikan apa saja? Nah, termasuk diantaranya apa? Segala potensi yang ada di kita akan apa Pak? Akan efektif karena semua akan diarahkan oleh amir. Entah harta kita, waktu kita, ilmu kita semua terarah. Ya, terarah. Jadi nggak sia-sia, nggak sia-sia karena akan efek semua akan bermanfaat. Baik harta kita, tenaga kita, keluarga kita, semua Pak. Nah kemudian juga apa? Dengan berjamaah kita akan tumbuh apa? Dalam dada ikhwana. Nah tadi baca Quran surat apa? Al-Imran. Ya. Bagaimana Pak? Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Itu di dunia ya Pak, di dunia ya. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka jadilah kamu dengan nikmatnya bersaudara. Persaudaraan itu nikmat yang luar biasa Pak. Persaudaraan ini melampaui nikmat materi. Ya, nikmat apapun ini persaudaraan itu nikmat. Coba Pak, ini kita ini ya sering dibahas kan, bukan sama, bukan kadang, nggak ada hubungan darah apa, tapi saling merindukan, saling menyayangi. Ini kan kali kita bersaudara. Ini nikmat bersaudara itu lebih. Sehingga kalau sudah bersaudara itu erat, kuat, Masya Allah gambarannya pernah terjadi Pak, begitu indah pada zaman Nabi. Ya, ketika ada apa? Prosesi hijrah. Itu yang namanya orang-orang Madinah, orang Aus Khazraj yang disebut dengan kaum Jin itu istilahnya luar biasa. Mengutamakan keluarga saudaranya hijrah itu melebihi terhadap diri sendiri. Itu karena ikhwan tadi. Gak apa-apa saya emang kurang, yang penting saudara kita cukup. Itu ikhwanan gitu Pak. Kalau bukan karena ikhwanan gak akan terjadi seperti itu. Ya, gak akan terjadi seperti itu. Ini kami dunia ya. Jadi dengan ikhwan kita jadi bersaudara, berkuah ya persaudaraan. Kemudian di akhirat jelas ya, nanti hadisnya berikutnya
man aroda buhatal jannah fal yalzamil jamaah. Ini di akhirat. Apa artinya Bu? Man aroda buhatal jannah fal yalzamil jamaah. Siapa yang ingin kapling-kapling di surga, siapa yang pengen tempat-tempat tinggal di surga, fal yalzamil jamaah, tetapilah al jamaah. Bukan tetapilah firqah, tapi al jamaah. Ini untuk di akhiratnya. Jadi dengan kita berjalan ini, Rasul janjikan surga. Surga. Jadi itu nikmat dunia akhiratnya seperti itu. Jadi manfaatnya biasa yang jelas. Dengan kita masuk surga berarti akan selamat dari api neraka. Itu pasti ya, insya Allah. Maka Pak Iman, jangan jauh-jauh dari jangan Tuhan, jangan jauh-jauh. Kalau kita keluar, maka yang ada apa tadi? Al-jama'atu rahmah wal furqatu jamaah itu rahmat, berpecah belah itu ada. Berpecah belah adab itu juga di Quran juga Pak. Quran surat apa? Al-An'am ya 65 di situ kan. Allah adab dari atas dari bawah juga menciptakan kalian bergolong-golongan yang masing-masing golongan akan apa? Berusaha merasakan keganasan yang lainnya. Itu termasuk bagian adab itu berpecah belah. Adab di dunia. Karena apa contoh? Gitu ya Bang. Lagi? Silakan. Apakah kita berdosa ketika kita sudah disebut jemaah, kemudian keluarga kita biarkan tidak 700 mencari sesuai dengan kira masing-masing, karena kita berdosa dengan seperti itu. Ya, kalau ada pembiaran ya Pak, ada pembiaran. Pembiaran itu berarti kita nggak nyantuni ya, nggak nyantuni. Kalau kita nggak nyantuni membiarkan, padahal jelas anak-anaknya sudah aktif di luar sana, entah ngapain. Nah, kita nggak pernah seperti sekarang kita taklim nih, kan taklim. Kita nggak tahu anak kita di mana, kita di tempat ini. Kita nggak ngajak anak kita untuk taklim, nggak ngajak. Itu dosa Pak, dosa. Dosanya itu kalau kita tidak ada aksi dakwah, nggak pernah mengajak. Kalau kita sudah mengajak ternyata mereka tidak mau, insya Allah tidak dosa. Kita sudah ngajak, ya kan, maksimal. Ngajak itu macam-macam caranya Pak. Bisa dengan cara apa? Ya, menjanjikan sesuatu, nanti pulang taklim kita mampir ke mall dulu kan gitu. Bisa Pak Rusik? Oh iya. Namanya juga kalau diajak-ajak doang agak mau, ya. Karena anak kita itu usia SMP aja kan sudah banyak acara sendiri kan Pak. Jadi nanti kalau pulang di sana kita ke mall kira-kira seperti itu ya. Gua pasti. Ya seperti itu. Jadi jangan ngajak-ngajak doang, ya ngajak-ngajak doang. Jadi dia kasih reward lah ya, latihan seperti itu. Nah kalau kita sudah ngajak sebegitu baiknya dan udah sering ternyata masih tetap dia nggak mau, itu udah urusan hidayah ya. Kata Allah Pak, kul inna Allah. Orang tidak punya Allah. Kalau dari bahasa hidayah Pak, Nabi sekalipun tidak bisa mengimankan pamannya. Gitu kan? Perkara hidayah kan Pak. Kalau sekarang cengap-cengap sekarang mau mati, kata Nabi, ya Ami, Bang. Kul kalimatan ahajillallah. Katakan satu kalimat saja yang aku nanti bisa berhujah di hadapan Allah. Kalimatnya bukan kalimat syahadat loh Pak. Kalimat la ilaha illallah. Kalau mungkin kalimat syahadat menyebut kalam Muhammad beda gengsi banget gitu ya. Tapi ternyata ditalkin berkali-kali nggak bisa mengucap. Itu Quran. Innaka la tahriman ahbabta walakin Allah yahdi mayyasha. Engkau Muhammad gak bisa ngasih petunjuk pada orang yang paling kau cintai sekalipun, tapi Allah yang akan menunjuk orang yang dia sedang. Jadi makanya ketika hidup ya, ditanya sama orang-orang, Dun, kok kamu bisa-bisanya masuk Islam? Bukannya kau benci banget sama Muhammad? Siapa bilang saya masuk Islam? Saya nggak masuk Islam. Islam aja masuk ke dada saya. Oh iya. Saya masuk Islam, masuk ke dada saya. Jadi kalau sudah Allah kasih daya, tidak ada yang bisa yang menolak ya. Mayyahdilahu fala mudilla wa mudil fala hadiyalah.
siapa yang akan diri nggak akan ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang salah nggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Jadi yang penting aksi dakwah harus sampaikan, khususnya keluarga paling karena kata Allah ku anfusakum wa ahlikum jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, khususnya keluarga. Jangan biarkan anak kita beredar terkena serigala, karena barang siapa misalkan jamaah akan terkena serigala. Ada lagi? Maaf Ustaz, seringkali di antara kita kadang membandingkan gitu kan. Ternyata mereka sudah melihat kehidupan di luar sana itu lebih indah daripada kehidupan di jamaah. Mana saja kita. Ya, itu. Nah sebenarnya mestinya dikoreksi dengan jamaah yang kitanya. Kita saudara itu kita udah punya peran apa, sudah sejauh apa kita berikan ketaatan. Nah, kalau kita jangan tanya nggak indah, Pak. Indah itu kan kalau taat, betul nggak? Indah itu kalau kita taat. Kalau kita nggak taat, nggak ada keindahan. Taat yang karena Allah, insya Allah. Ya, walaupun awalnya mungkin awalnya terpaksa, tapi nanti pada gilirannya akan indah. Jadi jangan menuntut apa yang kita dapat dari jamaah, tapi mestinya apa yang kita berikan pada al-jamaah. Ya. Kalau menuntut siapa menuntut coba? Coba siapa menuntut? Amirnya. Umur amir itu apanya? Amir itu jabatannya aja nggak ada tunjangan apa-apa. Ya kan? Apa yang dituntut loh? Ya kan? Emang itu naib digaji, rois digaji, imam digaji, nggak ada yang gaji, kenapa? Karena mereka mengorbankan hartanya, jiwanya, mengurus kita yang namanya wali itu luar biasa setiap malam, apalagi imam muslim ya. Insya Allah, apa yang dituntut? Mestinya yuk kita bersama ya, kita bersama melaksanakan Al-Quran dengan berjamaah. Nah kalau kita amalkan, insya Allah akan dirahmat. Justru yang buat kita menjadi terasa tadi kalau bahasa kampungnya kurang nyaman, kurang klik dan sebagainya, itu mungkin karena tadi kita tidak berikan ketaatan. Jadi ini taat sebenarnya yang buat kita masuk kurang indah tadi, kurang nyaman, kurang rahmat, kurang baik gitu. Jadi ya kan? Silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan. Pak Teko. Kalau bicara soal jamaah di zaman sekarang itu rasanya mayoritas banyak muslim paham itu apa sih gitu. Cuman mungkin banyaknya syafar kadang membuat kita silau gitu ya. Kita membandingkan jamaah dengan satu. Kedua, di antara kita yang bahkan simpatisan atau yang sering ikut taklim gitu ya, saya rasa sudah paham dengan jamaah. Cuman mungkin terbentur dengan kalimat baikat yang mengikat gitu. Jadi mungkin ada ketakutan atau mungkin ada tadi, wah setelah sih ngapain ya? Kan saya terikat nih, nggak ini, nggak itu, terus harus ini pak, kalau sebelum itu mungkin yang saya baca dalam apa ada wanita yang itu Jadi pertanyaan pertama mirip dengan Mas Dara tadi ya, mirip ya. Kenapa di luar itu mungkin lebih indah tadi ya? Karena emang di luar itu tujuannya memang untuk apa? Ya hanya untuk yang indah-indah, misalnya untuk masalah jabatan, masalah memperbanyak kas dan sebagainya ya, sehingga kisah menjadi indah. Apalagi kalau sering jalan-jalan Pak. Oh ya kan biasanya kan kita sering jalan-jalan, fikri kan indah banget kan Pak. Kita nggak ada jalan-jalan, nggak ada apa, nggak ada fikri, kita sudin, jadi nggak ada indahnya gitu ya. Ada juga infak dulu gitu kan. Infak lagi di mana indah. Jadi salah pandang tadi ya, salah pandang, salah lihat ya. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau sudah dalam jamaah itu karena Allah jadi pandangnya jangan di sisi materi, jangan dibandingkan masalah jualan materi dunia. Kan dilarang sama Allah. Karena kalau gini Pak, fala tu jika amaluhum wala Allah tubuh. Inama yudullah ayu adibahu biya fil hayati dunia wa tasaqu aqsa baru kafirun. Quran surah Al-Baqarah ayat 54 ya. Jangan kamu kagum-kagum, jangan kamu berkagum dengan kebebasan mereka. Masa anak berharta jangan. Karena Allah tidak mengadab mereka di dunia dan dengan anaknya.
dan yang pasti mereka tetap mati kalau mereka mati. Jadi nggak usah silo tadi, nggak usah silo. Kita nggak silo karena itu dunia tujuan mereka. Kita tujuannya bukan untuk dunia, ya bukan untuk keren-kerenan ya Pak. Kalau pakai keren-kerenan kita pakai atribut loh Pak. Oh iya, biar keren kan, pakai atribut, pakai apa gitu. Nah, sekarang kan macam-macam biar keren, kalau aja sekarang pakai lagu, pakai musik, dicerahkan, kan biar keren kan Pak. Tapi kita bukan keren-kerenan. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, kenapa tentang jamaah walaupun sudah paham, orang sulit untuk melakukan apa? Uzub dengan mubayi'ah. Karena mungkin ada kekhawatiran bahasanya tadi ya, takut kalau udah bayar nanti terikat segala macam gitu. Sebenarnya kalau Islam nikah juga enggak juga ya. Karena apa? Karena sebenarnya yang diperintahkan oleh yang diamanatkan oleh imam itu semua juga nggak keluar dari Quran dan Sunnah kan Pak? Emang kalau nggak berbaiat kemudian boleh keluar dari Quran dan Sunnah? Boleh nggak sholat? Boleh nggak juga kan? Boleh nggak infak? Kan nggak juga kan? Hanya bedanya kalau dalam itu teratur infaknya, teratur taklimnya, tertib itu doang. Seperti itu karena sudah punya pimpinan. Karena kalau dia nggak beda tetap aja kan? Tetap harus infak, tetap harus zakat, ya kan? Tetap harus sholat, sama kan? Hanya bedanya kita teratur terpimpin, itulah rahmat. Atau pimpin itu. Ini kekhawatiran seperti itu memang betul langsung ada. Bahkan betul ada begitu ikut taklim, kok infak dulu ya? Jadi ya infak umat akhirnya nggak taklim lagi besok. Ada nggak? Rois, ada yang gitu korupsi ya? Dan taklim berkali-kali kan taklim kan? Jadi pertama kita gara-gara mungkin sering dengar setiap habis taklim ada arahan infak, arahan pembuat, arahan. Padahal sebenarnya itu kan supaya tadi ya segala apa yang kita pilih harta kita itu apa? Efektif ya. Itu betul Mas Sofa ya. Seperti itu ada. Tapi tadi kita jangan apa? Berarti terus mengajak dan mengajak. Ya. Kita kan bisa mengajak terus. Lagi? Kita dari belakang, kalau punya istri atau keluarga atau pasangan yang tidak mau diajak berjamaah, apakah harus dipisah? Itu yang pertama. Kedua, saya minta nasihatnya dari Ustaz. Itu coba diri kami pribadi dan juga keluarga saya. Kiat-kiat apa yang harus kami lakukan agar kita sebagai istiqomah dalam agama? Itu ya. Yang kedua. Ya jadi pertanyaan ekstrim banget tuh Pak. Ekstrim banget ya. Ekstrim banget. Kalau misalnya ya pasang suami istri sudah beat atau suami sudah beat kemudian Mas berapa ya Pak? Apa harus bercerai? Ya, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ya. Nyatanya Pak, ya, Zainab itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, Zainab gak ikut hijrah. Kenapa? Kan suami sayang banget dan itu masih kafir. Mantu Nabi itu kan kafir. Tahu Ummu Kulsum, Ruqayyah begitu masuk Islam dicerai sama suaminya, maka ikut hijrah ke Madinah. Dicerai karena memang disuruh menceraikan sama keluarganya. Dicerai. Ummu Kulsum dicerai yang akhirnya jadi sahabat istri terus Islam berkembang. Tapi Zainab tidak, ya karena saking cintanya itu suaminya dia nggak mau menceraikan, bahkan mungkin ada yang disuruh menceraikan. Nah dengan qudratullah pas perang Badar ketangkep tuh siapa? Mantu Nabi ketangkep tuh pasti harus ditebus, termasuk siapa? Abbas paman Nabi kan Pak? Itu mau membunuh Nabi juga karena sebagai pihak musuh kan. Nah, termasuk mantunya tadi kan, pasti mau perang, pasti mau membunuh Nabi juga kan. Ternyata Abbas ketangkep, mantunya ketangkep. Nah begitu ketangkep tadi Abbas menebus dengan uang yang begitu mahal karena bandrolnya gede sama Nabi. Nah, bandrol gede. Sempat protes kan Pak? Muhammad, kok bandrol bos saya mahal banget, nggak seperti yang lain-lain? Kata Nabi, paman orang kaya raya. Saya nggak punya uang spesial pun. Paman bohong. Paman waktu mau ke Badar menitipkan uang di malam hari dengan para seorang wanita jumlahnya sekian. Akhirnya tahu pasti ada yang ngasih tahu. Dan bukan manusia pastinya. Orang dia waktu berdua doang di tempat yang gelap. Akhirnya masuk Islam. Islam tuh Abbas Islam. Begitu masuk Islam, kalau saya diminta untuk menebus lebih mahal akan saya tebus. Jadi itu harus tebus Pak. Nah kemudian tadi mantu Nabi begitu suruh nebus nggak punya duit akhirnya
istrinya, siapa istrinya tadi? Zainab nebus dengan seutai kalung yang itu hadiah dari ibundanya ketika dia menikah. Nah, begitu tebus dikasihkan sama mantunya ke Nabi. Nabi ingat, ini kalung istri saya. Masya Allah. Yang namanya Khadijah itu, Masya Allah, Nabi itu cinta banget ya, walaupun sudah nikah dari istri yang lain, itu namanya first love, Pak. Kata anak itu neverlast, gak akan pernah hilang. Oke, terus. Udah, jangan kalungnya kasihkan ke Zainab, tapi dibarter. Zainab dikirim, diantarin ke Madinah, kamu boleh bebas, bukan sebagai tawanan, gitu ya. Nah, pisah tuh, karena Zainab sebagai barternya untuk menebus dirinya untuk siap jadi tawanan. Nah, ternyata 6 tahun kemudian masuk Isa, tapi tidak nikah lagi, berarti kan nggak cerai kan, Pak? Nggak cerai kan? Nggak cerai, pisah gitu kan? Nggak cerai, ya kan? 6 tahun kemudian, itu begitu masuk Isa langsung nggak nikah lagi, langsung. Nanti dibahas salah satu di kitab nikah kita Bulughul Maram, misalnya seperti itu, nggak nikah lagi. Sudah 6 tahun bisa kan itu. Jadi tidak harus cerai, tapi terus disantuni, Pak. Terus disantuni, digendong, ditenteng. Tadi dijanjiin ke mall, Pak, pulang taklim. Oh iya, gitu kan. Yuk taklim, janjiin gitu. Tak kira kemana-mana gitu. Itu seperti itu dijanjiin. Jadi nggak harus cerai. Nah, kemudian tentang nasihat ya untuk semua kita berarti dari istiqomah. Yang pertama, jangan lupakan faktor X, faktor Allah, itu doa itu penting, Pak. Tapi kita ini lemah, kita juga nggak bisa menjaga keluarga kita 24 jam kan, Pak? Nggak bisa. Jadi makanya kita doa. Kemudian semaksimal mungkin kita arahkan ya keluarga kita itu untuk tetap aktif dalam semua kegiatan apapun, mau kegiatan dakwah, kegiatan ukhuwah, kegiatan tarbiyah yang kita ikuti. Seperti mas tafakum gitu kan, kata Nabi setiap menerima membayarkan bahasanya mas tafakum, seperti itu mampu kita. Jadi doa itu termasuk faktor X yang sangat penting ya. Kemudian yang kedua, maksimal mungkin kita sertakan, kita ikuti semua kegiatan itu supaya benar-benar kita tidak sampai terwarnai, tercoret dengan warna luar. Jangan ada pembiaran ketika kita sudah mulai ke keluar gitu ya. Jadi harus jaga. Tanya masih data ya. Cukup ya. Jika Pak Iman pastinya belum puas dengan kajian ini, dan ini baru berapa lama sih Kak? Anda ini udah 5 halaman. Kalau enggak baru enggak kayaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.